Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah berjumpa kembali dengan saya Ari Purnomo, guru sejarah ya. Mari di masa pandemi ini kita belajar bersama-sama ya. Kita tetap di rumah dan tetap jaga menurut protokol kebersihan ya. Oke. Virus corona, mari kita tetap menggunakan protokol kesehatan anak-anak ya. Wajib gunakan masker, cuci tangan supaya bersih, jaga jarak distancing, dan makan makanan yang bergizi. Stay at home ya, tetap di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris di Indonesia. Pembelajarannya itu melalui pembelajaran mind mapping dan kecakapan abad 21, peserta didik diharapkan dapat mengolah informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menganalisis mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, membuat kesimpulan hasil analisis dalam bentuk mind mapping tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Masalah kolonialisme dan imperialisme atau kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Apa sih yang mereka inginkan dari bangsa Indonesia, orang-orang Eropa ini ya? Mari kita bahas bersama-sama. Latar belakang bangsa Eropa tentang Indonesia itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, mari kita. Ya, yang pertama adalah perkembangan di Eropa, yaitu adanya Renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat di Eropa. Ini membuktikan bahwa perkembangan ilmu itu kemudian membuat bangsa Eropa ingin datang di Indonesia. Yang kedua adalah adanya Kopernikus, teori heliosentris bahwa dunia itu bulat. Nah, untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat dengan berbekal dengan ilmu pengetahuan dan kebangkitan bangsa Eropa pada saat itu, maka orang Eropa ingin membuktikan apa benar bahwa dunia itu bulat ya. Kemudian revolusi industri ya, diciptakannya mesin uap oleh James Watt. Ini memacu untuk bangsa Eropa datang ke Nusantara, yaitu menggunakan kapal yang bermesin ya, tidak lagi menggunakan angin ya. Latar belakang yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel ya, 1453 oleh Sultan Muhammad II, menutup jalur perdagangan rempah-rempah. Inilah latar belakang kenapa bangsa Eropa datang di Indonesia. Selain itu ada motivasi 3G apa itu? Gold, Glory, and Gospel ya. Gold adalah kekayaan, glory kejayaan, gospel menyebarkan agama ya. Dimulai dari ekspedisi penjelajahan samudra yaitu 1487 ya, bangsa Spanyol itu ingin menjelajah ya dengan teori heliosentris dan perkembangan pengetahuan dan mencari rempah-rempah ya. Mereka datang ke Maluku ya, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol ya, sehingga kedua bangsa Eropa ini supaya tidak terjadi bentrokan maka dibuatlah perjanjian Tordesillas ya, yang mana kedua bangsa ini supaya tidak bertempur atau berperang di Asia ya. Akhirnya Spanyol ke selatan, sedangkan Portugal ke timur, yaitu tetap di Maluku. Akan tetapi perseteruan itu tetap terjadi antara Portugis dan Spanyol ya di Ternate, dengan dimintai oleh bantuan kerajaan Tidore dan Ternate. Akhirnya kerajaan bangsa Spanyol dan Portugis berperang ya. Nah, akhirnya muncullah perjanjian Saragossa yang dimana dunia dibelah menjadi dua, yaitu untuk kawasan timur itu adalah miliknya Portugal, sedangkan kawasan barat miliknya Spanyol ya. Terjadi perperangan. Kemudian ekspedisi penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris ya, tahun 1577 ya, mereka berangkat, kemudian 16 ya. Kemudian awal kedatangan bangsa Belanda di Indonesia dimulai dari Cornelis de Houtman 1595.
mereka berhasil mendarat di Indonesia dan disambut dengan bangsa Indonesia, ya. Kemudian karena kelakuannya sangat buruk, maka Kolonel Sudirman ditolak oleh Maksa Banten, ya, karena menerapkan monopoli perdagangan, ya, ini ditolak. Kemudian ekspedisi kedua Belanda di Nusantara, mereka datang lagi, ya, Brother Development meminta maaf kepada Banten, ya. Kemudian dengan politiknya David D. Attenborough, dia berhasil memecah belah dan kemudian menguasai perdagangan di seluruh Eropa dengan mendirikan VOC, ya, Foreign Trading of Company, ya. Kemudian kemenangan Belanda atas Portugal di Maluku ini membuat kekuasaan Belanda semakin kuat di Indo. Awal mula kolonialisme di Indonesia itu kemenangan Belanda atas Portugis di Maluku membuka jalan Belanda, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.
kita masuk ke evaluasi ya. Tadi sudah melihat nonton video dan penjelasan dari Pak Arif ya. Sekarang jelaskan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, kemudian jelaskan alasan Vespa menyerang Portugis di Maluku, jelaskan awal terjadinya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia ya. Setelah kalian menyelesaikan ini, jangan lupa ya nanti dimasukkan ke Google Classroom, dikirim ke sana ya. Dengan belajar sejarah kita menjadi bijaksana dan bijak sini. Sampai jumpa di lain kesempatan.